Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atamu Islam Mansuri. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan sebuah alat untuk mendeteksi adanya kebocoran gas menggunakan MQ2 atau sensor gas dan SP8266, dan nantinya akan dimonitoring menggunakan aplikasi Blink IoT yang ada di Android. Oke, kita rangkai terlebih dahulu untuk rangkaiannya. Baik, di sini saya mempunyai buzzer untuk sebagai alarm, kemudian SP8266-nya sebagai modul microcontroller yang nantinya akan terhubung dengan WiFi sehingga dapat dimonitoring menggunakan aplikasi Blink IoT. Kemudian ini sensor MQ2 atau bisa disebut dengan sensor asap. Kemudian saya punya kabel jumper, kabel USB untuk mengupload programnya ke SP8266, kemudian korek api sebagai nantinya sebagai gasnya. Oke, mungkin kita rangkai terlebih dahulu. Di sini kita pasang terlebih dahulu SP8266-nya ke breadboard. Kemudian kita pasang juga sensor gasnya, kemudian buzzernya. Di sini negatif dari buzzer akan terhubung dengan ground. Terhubung dengan ground yang ada di SP8266-nya. Kemudian positif dari buzzernya akan terhubung dengan dinam. Oke, kemudian pada pin dari MQ2 ini ada analog, kemudian D0 digital, kemudian ground dan VCC. Di sini saya akan memakai pin analog. Oke, untuk VCC-nya ini terhubung dengan 3 volt dari pin SP8266-nya. Kemudian pin ground-nya terhubung dengan ground. Kemudian A0-nya terhubung dengan A0 yang ada di SP8266-nya. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi. Kita hubungkan dengan program yang nantinya kita akan buat. Oke, setelah rangkaiannya sudah jadi, di sini kita akan coba untuk membuat program untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Oke, kita ambil terlebih dahulu di file, kemudian pilih example, kemudian Blink dan Blink again dan Blink SP8266-nya. Oke, karena di sini saya menggunakan Blink IoT yang terbaru, untuk stepnya adalah sebagai berikut. Kita silang aja.
Oke, ini program contoh program yang ada di Blink Agent ini. Oke, kita tambah programnya. Kita definisikan dulu pin dari buzzer dan pin dari MQ2-nya. Integer buzzer. Karena kita pakai pin D6, maka kita masukkan D6 dan integer gas dengan pin analog 0. Oke. Kemudian kita definisikan berapa gas yang nantinya minimal gas yang dapat terbaca. Di sini saya menggunakan batas gas gitu. Ini pin gas, ini gas. Di sini mungkin apabila sensor gas mendeteksi adanya gas dengan besar 380 atau 380 ke atas, maka buzzer akan berbunyi. Oke, kemudian kita mode, kemudian buzzer, koma ke output, koma mode gas input. Oke, kemudian tadi void loopnya integer, mungkin sensor gas gitu, sensor gas. Kita mencoba membaca analog read dari pin gas. Kemudian ini untuk mengirimkan data yang deteksi oleh pin analog ke pin virtual yang dimiliki oleh aplikasi Blink IoT. Di sini saya menggunakan pin virtual 7 karena pada Blink IoT yang terbaru itu pin virtual 0 sampai virtual 6 itu sudah ada data defaultnya, data type defaultnya, sehingga saya menggunakan pin virtual 7 dan nantinya saya akan buat di web dari Blinknya. Oke, kemudian ini sensor gas. Setelah itu kita bikin data gas. Kemudian sensor gas. Oke. Kemudian ini dapat loopingnya, if jika sensor gas lebih besar dari minimal tadi itu 380, minimal dari gas, maka ini tone
buzzer. Kita buat oke, kemudian pada blink ini nanti kita print berbahaya gitu. Oke, if kemudian else tidak ada bunyi button buzzer, dan kita perlu delay. Oke, ini program yang sudah saya buat. Mungkin nanti ini dari gas minimal gas ini yang apabila tidak ada gas nanti bisa berubah-ubah tergantung dari sensor MQ2 nya. Oke, nanti kita akan coba rubah apabila tidak ada gas ini. Kita lihat pada serial monitor yang ada di aplikasi Android ini, Arduino ini maksudnya. Oke, kita coba upload. Oke, mungkin kita tunggu, mungkin ini kita skip sampai programnya berhasil diupload. Oh iya, ini ada salah karena saya belum membuat template dari aplikasi di Blink IoT. Oke, nanti kita coba buat dulu pada aplikasi Blink IoT yang sudah kita install pada HP Android. Oke, kita buat terlebih dahulu untuk templatenya. Kita buka Blink IoT, kemudian kita pilih gambar ini open. Kita buat baru dengan nama sensor gas. Oke, continue. Oke, kita ambil code-nya. Oke, ini. Nah, setelah kita buat template-nya seperti ini, kita buat terlebih dahulu pin untuk data tab yang akan kita gunakan pada Virtual 7 yang ada pada SP8266-nya. Oke, kita buat terlebih dahulu. Nah, untuk webnya yaitu bisa masuk ke blink.cloud. Nanti kita masukkan email dan password yang sama dengan aplikasi yang ada di HP Android, seperti sama seperti yang sebelumnya, video-video sebelumnya. Oke, tadi kita sudah buat template dengan nama sensor gas. Kita buka template-nya. Nah, ini untuk ID template dan namanya kita kopas dulu ke program Arduino-nya. Kemudian ini juga sensor gasnya. Mungkin kita coba upload terlebih dahulu sebelum untuk membuat data tab baru.
Oke, kita coba upload ulang terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai ini 100%. Setelah 100%, kita coba terlebih dahulu lihat di serial monitor. Apakah nilai 380 ini sudah minimal apabila tidak ada gas. Kita coba di serial monitor dengan baud rate 115/200. Kita coba reset terlebih dahulu. Oke, ini data gasnya ternyata 280-an, 290. Mungkin kita nanti coba ganti menjadi 300 saja, supaya apabila di atas 300 nanti buzzernya akan berbunyi. Oke, kita ganti menjadi 300, kemudian kita upload ulang lagi 300. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini programnya sudah berhasil terupload. Mungkin kita lanjut lagi ke pembuatan data type yang ada di web Blink IoT. Kita masuk ini. Oke, kita masuk ke blink.dot lagi. Kemudian kita pilih data stream. Oke, kita tunggu karena laptop saya agak sedikit lag. Oke, setelah berhasil masuk, kita lihat dulu data pin virtual yang sudah dipakai. Oke, ternyata sampai virtual 6, kemudian kita tambah lagi untuk virtual 7. Kita masuk ke edit, kemudian pilih new data stream virtual pin. Oke, ini virtual 7, kemudian kita beri nama gas, kita pakai integer karena tadi nilainya 300, mungkin kita pakai maksimalnya 500 saja. Oke, sudah berhasil kita buat, kemudian kita save. Sudah berhasil. Oke, kita menuju ke aplikasi Blink IoT yang ada di Android. Kita masuk lagi ke template yang sudah kita buat tadi. Kita klik templatenya, kita pilih select data stream. Nah, ini sudah ada data type yang sudah kita buat tadi, yaitu gas. Kita pilih gas. Oke. Nah, ini sudah terlihat virtual 7. Oke, mungkin kita coba menghubungkan aplikasi Blink IoT ini ke ESP8266-nya. Kita pilih add new device, kemudian connect to Wi-Fi. Ready. Nah, ini sudah terbaca Wi-Fi dari ESP8266-nya. Oke, kita pilih Wi-Fi yang ada di rumah. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita continue. Kita tunggu sampai berhasil connect ke Wi-Fi-nya. Nah, kita sudah berhasil connect. Continue saja.
location, next. Nah, ini waktunya kita gunakan Jakarta. Asia Jakarta, kita pilih Asia Jakarta. Oke, kita search aja, kita pilih Jakarta. Kemudian next. Oke, finish. Nah, ini sudah berhasil kita upload, dan ini pada sensor maksudnya pada aplikasi kita dapat lihat angkanya yaitu 266. Mungkin kita coba kita beri gas. Jadi minimalnya yaitu 300. Apabila di atas 300 nanti buzzer akan berbunyi. Kita coba. Nah, buzzer berhasil berbunyi. Kalau tidak ada gas, ini nanti turun sampai di bawah 300 dan buzzer tekan mati dengan sendirinya. Oke, mungkin itu saja demo dan penjelasan dari saya untuk demo sensor dari MG2 atau sensor kebakaran atau sensor pendeteksi kebakaran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.